sekolah minggu. Nah, udah siap belum? Ya, itu kok matanya kucek-kucek. Loh, kok masih kucek-kucek Baru mata? bangun. Loh, baru bangun. Enggak, matanya mungkin ini ada Enggak, kelilipan. iya. Iya. Ada-ada aja ya. Udah siap, Kak? Udah siap? Udah siap. Kita mau nyanyi dulu ya. Boleh. Nyanyi lagu yang ada terbit mataharinya itu. Iya kan masih pagi ya. Mungkin tadi pagi ada lihat matahari terbit. Iya, Bagus ya. bagus ya. Dan itu mengingatkan kita ada hari baru, kita harus memuji Tuhan. Heeh. Oke, siap. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi tonton. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk Yuk. membuka sekolah minggu kita. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk kembali bersekolah minggu. Tuhan tolong kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan tolong berikan kami hati yang penuh dengan sukacita agar dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersekolah minggu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekarang apa lagi ya? Apa lagi ya? Kalau sudah mengingat Tuhan baik sepanjang hari memuji Tuhan, berarti kita juga mengingat kasih Kasih Tuhan, Tuhan. kasih Tuhan itu Indah sekali. Ya, oke, kita nyanyi ya. Kasih Yesus tidak Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
sudah mengingat kasih Yesus yang indah banget. Terus kita nggak ingat-ingat itu kalau Tuhan Yesus itu cinta sama semua orang. Terus dia juga nggak peduli mau kecil mau besar mau tua. Iya, semua Tuhan cinta. sayang. Nah, Tuhan mau memakai semuanya agar hidupnya menjadi berkah. Nyanyi apa sih Kak? Adik-adik tahu nggak sih mau Bisa nebak nggak kira-kira ya? Iya, Kayaknya penuh misteri deh kita. kita hari ini main tebak-tebakan. Iya. Aduh kakaknya nyanyi aja deh. Coba Kak Eka. Big or small? Siapa yang big? Kakak, tante semua. Yang penting disayang Tuhan. Saya. Iya. Siap yuk. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatmu berharga. Bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya. Amin. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Asli bersama Tuhan kita bisa. Sekarang waktunya Mendengarkan cerita iya firman Tuhan. Jadi harus siapkan hati dulu. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
kita mau berdoa dulu nanti dan Mbak Endang berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Kami bersuka cita memuji nama-Mu, mengingat segala kebaikan yang kami nikmati di dalam hidup kami, dan juga merasakan pendapat Tuhan selalu menyertai kami. Sekarang kami punya waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau waktu ini terbuang dan kami kemudian lupa, tetapi kami ingin firman itu tinggal di dalam hati kami, supaya firman itu bertumbuh, membuat hidup kami menjadi semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh semakin manis di dalam hidup kami di hadapan-Mu, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, tolong guru kami akan bercerita, supaya Tuhan akan menuntun bahwa apa yang disampaikannya itu sungguh-sungguh akan tertanam di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, senang sekali rasanya kakak bertemu dengan adik-adik kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah berdoa ya. Nah, sekarang disiapkan alat tulis, Alkitab, dan buku catatannya. Oke, kakak tunggu ya. Oke, sudah siap semua? Nah, minggu ini kita masih ada di dalam tema kelemah lembutan. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kakak akan berbicara nggak jauh-jauh dari yang namanya kelemah lembutan. Nah, dari awal bulan kita sudah belajar tentang hal ini. Nah, adik-adik pasti sudah banyak mendengar informasi ya, jadinya sudah banyak belajar dan sudah banyak tahu tentang apa itu kelemah lembutan, tentang tokoh-tokoh yang punya sifat lemah lembut, dan banyak hal lagi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak yang dan tante-tante yang bercerita sebelum kakak. Nah, oke, nah karena kita sudah tahu banyak tentang kelemah lembutan, kakak minggu ini hanya akan memberikan sebuah tantangan. Ya, tantangan. Siapa yang penasaran apa ya tantangan yang akan kakak berikan? Nah, sebelum penasaran, kok penasaran bisa ditunda? Nah, sebelum adik-adik nanti akan tahu tantangan apa yang akan kakak berikan untuk adik-adik minggu ini, nah kita membaca dulu nih di dalam Alkitab. Ya, diambil Alkitabnya ya. Pembacaan kita ada di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Nah, begini bunyi firman Tuhan. Nih, kakak bacakan ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Oh, itu adalah bagian pertama yang akan kita bahas. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, kuk itu apa sih sebenarnya? Kuk itu apa? Wah, mungkin macam-macam ya jawabannya. Mungkin ada yang bengong. Apa ya? Ngerti gitu ya. Nah, kuk itu apa ya? Apakah yang dibuat main badminton? Yang twing twing twing. Oh, itu kah? Bukan, itu namanya shuttlecock. Mirip-mirip ya. Nah, kuk itu adalah suatu pengekang. Apa sih kak pengekang itu? Nah, kalau binatang itu, siapa yang punya anjing atau peliharaan di rumah? Nah, ada. Nah, kalau ada, siapa yang pernah ajak jalan-jalan? Nah, pasti ada diberi tali kan yang diikat ke badannya, entah di leher atau dimanapun, supaya binatang peliharaan kita itu nggak lari kemana-mana. Nah, itu yang disebut dengan pengekang. Nah, secara khusus pengekang itu adalah suatu kayu, balok kayu seperti itu yang ditaruh di punggung. Nih, punggung, antara punggung dan leher pada kerbau atau sapi, biasanya berpasangan. Nah,
Seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya cook itu adalah untuk mengatur si binatang tersebut, si sapi tersebut. Nah, biasanya tuh berpasang-pasangan, berdua seperti itu, supaya sapinya nggak lari kemana-mana. Pusing kan kalau sapinya lari kemana-mana. Nah, itu sudah tahu ya, cook itu apa? Sudah tahu? Nah, lalu kemudian, kenapa kok Tuhan Yesus itu pakai kata cook? Tadi yang kita baca itu adalah salah satu khotbahnya Tuhan Yesus kepada orang banyak. Nah, tapi kenapa kok Tuhan Yesus itu pakai kata cook? Nah, ternyata Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa memakai cook itu artinya kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita semua. Iya. Makanya diajak memakai cook. Pakailah cook yang kupasang. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti itu. Itu ya maksudnya ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Dan kita bisa meneladani Tuhan Yesus dari sini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya sepenuhnya juga kepada Allah Bapa di surga, kepada Bapaknya, pada Tuhan. Dan sepanjang hidupnya Tuhan Yesus selalu berserah. Udah apa aja yang Tuhan mau biarlah terjadi. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada lagi nih, belajarlah kepadaku. Nah, belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus ngajak kita untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar nih loh, contohlah aku. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Nah, contohlah aku. Kenapa harus mencontoh Tuhan Yesus? Nanti akan kita bahas. Tetapi kakak mau ingatkan di sini. Dari ayat ini itu kita mengingat kembali sebenarnya goal dari hidup kita atau tujuan dari hidup kita itu apa? Tujuan dari hidup kita salah satunya adalah kita perlu untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Iya, nggak cuma sekedar ke gereja doang. Oh ya sudah, aku ke gereja sudah selesai, itu tujuan hidupku. Ya enggak kan? Ya kan? Kita harus melakukan banyak hal di luar. Dan yang Tuhan mau adalah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan makanya di sini diajak, belajarlah kepadaku. Seperti itu. Kenapa belajar kepada Tuhan Yesus? Kenapa nih? Jawabannya adalah karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan Yesus. Nih, kita dapat lagi ya kata lemah lembut. Lemah lembut. Nah, sehubungan dengan ayat ini yang tadi kan di awal ada cook itu ya. Nah, cook itu artinya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dikendalikan. Nah, sehubungan dengan ini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa Tuhan itu lemah lembut. Apa buktinya? Buktinya salah satunya adalah melalui kehidupan Tuhan Yesus. Siapa yang ingat ketika Tuhan Yesus hendak disalib? Apa yang terjadi? Wah, masa seperti itu? Yang benar. Nah, kita buka di Lukas. Ya, kita buka di Lukas di pasal ke-23. Nah, Lukas pasal yang ke-23. Di situ ada tuh dibahas mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke 56 itu membahas tentang
bukan penangkapan Yesus ya. Yesus yang dibawa ke hadapan Pilatus, kemudian apa yang terjadi? Yesus disiksa segala macam sampai akhirnya Yesus disalibkan dan mati. Nah, di Lukas ini bisa kita lihat banyak orang yang tadinya ngikut Yesus tuh, yang tadi ikut Yesus. Di Matius tadi kan Yesus khotbah kepada banyak orang. Nah, banyak orang ini yang tadinya mengikuti ajaran Yesus, dengerin gitu ya, dengerin khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus, itu jadi berbalik menghina Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Oh, katanya kamu raja, katanya kamu akan membebaskan bangsa Israel. Ternyata cuma sampai di sini aja. Dan banyak hal. Katanya kamu bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kamu sendiri tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Banyak hal yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus disiksa, cuma itu aja. Ya, nanti bisa baca selengkapnya di situ ya. Nah, tapi apa adik-adik yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus membalas? Tidak, ternyata Tuhan Yesus malah mendoakan. Wow, keren sekali ya. Di ayat ke-34, Lukas 23, ini kakak bacakan. Tapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Keren ya. Wow, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu menjadi salah satu contoh dan bukti bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul lemah lembut dan rendah hati. Iya. Nah, kenapa kok bisa ada hubungannya lemah lembut? Karena setelah diselidiki, nih kakak baca-baca tuh ya, banyak teolog-teolog. Teolog tuh apa sih kak? Teolog itu orang-orang yang mempelajari ilmu tentang agama atau sebuah kepercayaan. Nah, ada juga teolog yang mempelajari tentang ajaran Kristen. Nah, teolog-teolog inilah yang kemudian memberikan arti, salah satu arti dari lemah lembut, yaitu sebetulnya lemah lembut itu bukan lemah dan lembut. Ya kan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bukan lemah dan lembut, tetapi lemah lembut itu sebenarnya kuat, tetapi tidak menunjukkan kekuatannya sampai di saat-saat yang ditentukan oleh yang mengendalikan atau penguasanya, seperti itu. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kuat sebenarnya, mau melawan segitu banyak orang kecil, nyembuhin orang lumpuh aja bisa, iya kan? Apalagi cuma menghindari siksaan cambuk segala macam yang sakit banget pas itu. Tuhan Yesus tuh bisa. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak menggunakan kekuatannya, tidak menggunakan kekuasaannya, dan memilih tunduk kepada Bapa untuk melanjutkan karya keselamatan. Nah, itu salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus lemah lembut, dan itulah yang perlu kita contoh, ya kan? Karena kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Tapi hati-hati dalam belajar, perlu waspada. Waspada tentang satu hal, yaitu kesombongan. Nah, sombong, adik-adik tahu, kadang-kadang sombong itu kita nggak sadar. Kita nggak sadar kalau kita sombong, kita sedang membanggakan diri sendiri. Biasanya orang-orang di sekitar kita yang sadar. Kayak bau mulut. Siapa yang tahu bau mulutnya itu seperti apa? Kalau nggak orang lain yang kasih tahu, ya kan? Pernah tahu bau mulutnya? Ya karena badan kita ini sudah beradaptasi. Nah, seperti itu juga. Kalau kita sudah terbiasa sombong, kita nggak mau dengar
perkataan orang lain, teguran orang lain, kita menjadi sombong, dan lama-lama kita nggak sadar kalau kita sombong dan semakin menjauh dari karakter Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, oke, kakak tadi mau kasih tantangan ya, betul? Iya, kakak tadi mau kasih tantangan buat adik-adik. Nah, tantangannya adalah kita meneladan Tuhan Yesus. Itu tantangannya. Gampang? Ya, tergantung. Tergantung apa yang akan kita hadapi di kehidupan kita. Ya kan? Kalau ada masalah, bisa jadi sulit. Nah, tantangannya adalah kita meneladani Tuhan Yesus, yaitu dengan tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, malah mendoakan, mengasihi musuh, seperti itu, ya kan? Nah, misalnya kita diperlakukan tidak adil, apa yang harus kita lakukan? Tadi lihat ceritanya Tuhan Yesus bagaimana. Tirulah Tuhan Yesus. Dan nanti adik-adik ceritakan, tulis dalam sebuah kertas atau di buku, terserah. Nanti difoto. Setelah ditulis ceritanya, nanti difoto dan dikumpulkan kepada guru kelasnya masing-masing ya. Yang masih belum lancar nulis, nanti minta tolong kepada papa mama, kepada bapak ibu. Minta tolong diajarin menulis atau minta tolong dituliskan. Kalau emang benar-benar belum bisa nulis seperti itu ya. Nah, tulis pengalamannya. Jadi dalam 1 minggu ke depan kan pasti ada ya 1 hari dimana kita mengalami, oh kok kayaknya aku diperlakukan tidak adil nih. Tapi bagaimana responku? Apakah aku melawan dengan kekuatanku yang aku punya, atau aku membalas dengan kebaikan? Nah, seperti itu ya. Sudah jelas ya, sudah jelas. Oke. Nah, kakak nggak panjang-panjang nih. Minggu ini cerita kita sampai di situ. Dan ingat, tantangannya jangan lupa untuk diceritakan dan ditulis. Oke. Nah, minggu ini tidak ada ayat emas karena kakak memberikan tugas itu tadi, sebuah tantangan. Oke? Ya, setuju ya. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa ya. Ayo, semua disimpan dulu Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya. Kita akan berdoa. Oke? Ya, kita mulai ya. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana kami harus meneladan dan belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Mari Roh Kudus, Engkau yang ada dalam hati kami, Kau bekerja di dalam hati anak-anak-Mu, supaya dalam kehidupan anak-anak-Mu boleh meneladani Tuhan Yesus dan boleh belajar hari lepas hari untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Roh yang lemah lembut dan Roh yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini sepanjang minggu ke depan, yang bersekolah baik online maupun offline. Tuhan memberkati dengan kecerdasan, Tuhan memberkati dengan kecermatan, dan Tuhan selalu melindungi. Dan biar anak-anakku boleh menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang berprestasi, dan anak-anak yang tumbuh dengan luar biasa di dalam Tuhan. Berkati orang tua anak-anakku di tempat ini, pekerjaannya Tuhan memberkati, dan biarlah orang tua yang ada di tempat ini juga boleh Engkau berikan hikmat untuk mendidik setiap anak yang ada, mendidik di dalam firman Tuhan, dan membantu anak-anakmu boleh tumbuh menjadi anak yang baik
dan anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan Tuhan sudah terjadi atas teman-teman kami yang sakit, sehingga ia boleh sehat kembali dan boleh melakukan setiap aktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sedang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang sedang dalam masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Karena kami anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berjalan dengan Tuhan, dan kami anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami, kota kami, dan negara kami. Biar Tuhan apa yang sedang terjadi, pandemi yang sedang kami alami ini boleh semakin mendekatkan bangsa kami ini menjadi bangsa yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan melalui pandemi ini kami percaya rencana Tuhan yang ajaib sedang Engkau siapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami dan kami akan menjalani minggu kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke, kita sudah selesai. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, makan yang sehat, makan yang banyak. Ya, supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi. Kita bisa belajar banyak hal tentang firman Tuhan. Oke? Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.